Eling berenang ke gubernur teh. Sekali deh wargi-wargi khususnya orang jalan Cagak Kapunten beena. Saya berharap para pedagang ini jangan mau terprovokasi, mau dihasut, mau diadu dombakan dengan pemerintah daerah oleh oknum-oknum tertentu. Iya betul. Oknum ormas, oknum LSM. Aduh, memalukan. Ya, kita bisa sama-sama menilai itulah. Minta uang itunya sama koordinatornya yang demonya aja tuh. Aspek apa yang menurut Anda itu berkekuatan besar untuk yang dilanggar oleh KDM? Kekerasan kah? Ada tidak? Anda lihat tidak? Guru itu, beberapa guru itu bahkan dipidana karena waktu itu kalau nggak salah bahkan memotong rambut siswa saja itu udah memenuhi unsur pidana. Guru potong rambut masuk unsur pidana. Mohon maaf tuh buat orang tuanya termasuk lu, Del. Lu gak usah disekolahin anak lu. Insya Allah Senin kami laporkan dia. Ayo siap Mang Ade, lebok sih. Pas Gibran ya. Oke, aing bisa dipidana. Oke, aing mau bisa nyatu anak sama kita naik mah mau di penjara. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa aku yang budiman, yang ganteng, yang cantik dan cetar membenol. Gimana kabar kalian? Semoga teman-teman yang nonton videonya pada sehat-sehat dan semoga rezeki kalian tuh selalu berjalan dengan lancar. Guys, kita bakal membahas topik-topik seru di dalam video ini ya, baik terkait tentang kuasa hukum tim Jabar Istimewa ini sudah pasang badan ya, melawan laporan Mang Adel katanya guys ya. Tapi yang lebih serunya lagi, katanya gue denger Mang Adel bakal dilaporkan. Ini ada salah satu VT yang membahas itu. Wah, seru nih guys ya. Pokoknya videonya bakal gue kumpulin, gue jadiin satu dan gue persembahkan untuk kalian semuanya. Tonton sampai selesai karena banyak momen menarik di video ini. Langsung aja kita gas, kita menuju TKPN. Play. Ini saya sebagai Gubernur Jawa Barat mengucapkan terima kasih atas nama seluruh rakyat Jawa Barat pada tim dokter yang menangani operasi bayi asal Kabupaten Tasik yang bapaknya guru honorer di Sanawiyah. Ya kan, anaknya sudah nangis dengan keras, yang satu tuh tandanya sehat. Nih, bagaimana perasaannya Pak Dokter? Ayo saya sampaikan. Bahagia ya. Bahagia tuh, yang kembar siam aja bisa dipisahkan. Yes. Ya kan? Pokoknya yang menyatu dipisahkan, yang berpisah harus disatukan. Masih inget Shirley nih kayaknya nih. Bu Shirley maksudnya. Curiga gue. Terima kasih nuhun pisan. Kamu nangis lagi, yang keras, yang keras, yang keras, yang keras. Dan seluruh biayanya dibiayai oleh Rumah Sakit Hasan Sadikin atas dukungan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Mantap. Ini yang sempat viral pada saat pejabat dari di bawah naungan Bapak Deddy Mulyadi itu diwawancara sama Pak Helmi Yahya kalau nggak salah ya. Jadi ketika itu ada masyarakat gitu ya yang memang butuh banget ya untuk penanganan operasi dan akhirnya langsung dioperasi jedar gitu ya. Itu beres, nggak keluar biaya gitu. Yang harus mengeluarkan biaya kalau nggak salah itu dulu pernah dilakukan sama si ibu-ibu itu ya, diwawancara sama Bapak Helmi Yahya itu 1,2 M operasi ini. Tapi alhamdulillah sekarang malah gratis dan anaknya selamat. Ini keren. Ini salah satu bukti aja yang simple dan sederhana tapi membuahkan hasil sih menurut gue. Gokil gak sih? Gokil lah gitu. Tapi ada pantun tadi gue. Yang menyatu dipisahkan, yang terpisah harus disatukan. Ini jangan-jangan ini dia lagi inget sama Ibu Shirley ininya. Warungnya dibongkar tapi tak diberi kompensasi. Pedagang di Subang demo ke Deddy Mulyadi. Informasi Karawang. Oke. Eling berenang ke gubernur teh. Sekali deh wargi-wargi khususnya orang jalan Cagak Kapunten beena ya kegiatan. Ini mohon maaf nih. Ini nggak 100% pedagang-pedagang yang tempat jualannya digusur nih. Gue mau udah curiga nih sebelum gue nonton secara full gitu ya. Pasti ada penjelasannya nih dari pihak-pihak terkait.
pasti ada yang ngeboncengin, biasa ada ormas lah, ada inilah, ada LSM lah. Mohon maaf ya. Karena kini itu tuh spanduk gitu, serapih itu kan udah diniatin banget gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun untuk masyarakat Kabupaten Subang, khususnya para pedagang yang ada di Jalan Cagak, yang saya mendengar hari ini katanya sedang ada yang mau unjuk rasa ke kantor Pak Gubernur. Saya sangat menyayang. Ingin mencoba memberikan pandangan bahwa begini. Saya berharap para pedagang ini jangan mau terprovokasi, mau dihasut, mau diadu dombakan dengan pemerintah daerah oleh oknum-oknum tertentu. Iya, betul. Mau dipolitisasi. Kenapa saya bilang mau dipolitisasi? Karena bisa kita lihat dari izin yang mereka sampaikan ingin mendemo, itu koordinatornya sama sekali orang-orangnya tidak ada yang pedagang di situ. Ya kan? Bahkan tidak ada juga orang yang mungkin itu koordinatornya tidak tahu juga permasalahan intinya seperti apa. Karena yang saya lihat, kita bisa sama-sama lihat koordinatornya ini ya bukan dari pedagang situ asli, ada yang oknum ormas, oknum LSM. Aduh, memalukan. Ya, kita bisa sama-sama menilai itulah. Sehingga saya berharap para pedagang tidak terprovokasi, karena pada prinsipnya silahkan para pedagang tanya kepada daerah lain. Ada tidak daerah lain yang melakukan penggusuran, dagangan pedagangnya diborong oleh pemerintah. Walaupun pemerintah nggak ngambil barangnya ya, itu dibagikan lagi ke masyarakat. Uang tunggunya akan diberikan selama 2 bulan, lalu akan ditata lagi, ditempatkan di tempat yang layak dan untuk menjadi daya tarik peningkatan ekonomi. Ada nggak coba cari daerah lain yang sebegitu mengurusnya tentang pergusuran? Saya rasa tidak semua daerah mau melakukan itu. Hanya Kabupaten Subang. Jadi kalau kita masih disebut pemerintah daerah, kabupaten, provinsi ini tidak sayang ke rakyatnya, terus kita harus seperti apa? Saya rasa ini sudah sangat humanis, ini sudah sangat memikirkan para pedagang. Tapi sabar, uang dagangan sudah kita ganti. Sekarang tinggal uang duduk 2 bulan. Jujur, uang duduk 2 bulan itu, uang ganti rugi 2 bulan itu akan kita berikan di minggu-minggu ini rencananya. Tapi begitu ada kejadian ini, ternyata kok pedagang mau dihasut, mau diprovokasi. Saya akan menunggu dulu dengan Pak Gubernur. Melihatnya seperti apa. Karena pada prinsipnya, saya dan Pak Gubernur akan mengurus dan menyayangi dan menempatkan dan memberikan hak-haknya itu kepada masyarakat yang mau diurus, kepada pedagang yang mau diatur, kepada pedagang yang mau diurus. Jadi kalau pedagangnya tidak mau diurus, tidak mau ditata, tidak mau, jangan dikasih Pak, berkolaborasi dengan pemerintah daerah, ya silahkan. Nanti uang ganti rugi, penempatan laginya nanti silahkan mintanya ke koordinator-koordinator yang mau mengajak teman-teman pergi ke gedung 1 hari ini. Karena kami akan mengurus dan akan memberikan pelayanan kepada masyarakat, pedagang-pedagang yang khususnya mau diurus. Karena jujur, sebetulnya pemerintah daerah itu tidak ada kewajiban untuk memborong dagangannya, untuk memberikan uang tunggunya, untuk menempatkannya. Karena dagang sendiri itu kan berdiri di tanah yang tidak seharusnya. Itu salah. Tapi bayangkan, hal yang salah pun dibantu. Kita mencoba mencari kebaikan di dalamnya dengan mengganti dagangannya, memberikan uang duduknya selama 2 bulan, menempatkannya lagi nanti di tempat yang layak. Jadi kalau kita disebut kita tidak sayang masyarakat, harus seperti apa lagi kita melakukan hal-hal seperti itu? Saya hanya meminta masyarakat sabar, karena ini kan uang bukan uang kecil. Teman-teman harus tahu ada 400 yang kemarin masuk datanya ke saya. Di Jalan Cagak sampai Tambakan itu kan kemarin sendiri kan banyak yang ngomong uangnya dari mana, awas ada indikasi korupsi. Justru karena kita, jadi kita bingung, kita ngasih cepat dimarahin, kita ngasih sesuai prosedur pun hari ini kita diomongin. Jadi bingung gitu ke kitanya. Karena kita ini semuanya harus sesuai prosedur. Karena 400 jongko yang harus kita berikan uang duduk ini bukan uang yang kecil. Dan ini kita tidak pakai APBD. Kita mencari dana ke CSR, BJB, berkolaborasi agar mau untuk membangun ini. Dan ini kan ada tahapannya, kita harus verifikasi, kita dicek dulu. Kan nggak bisa sekaligus langsung ini. Justru kalau tiba-tiba saya uang segitu besar langsung saya berikan, harus tanda tanya.
Jadi seperti itu, saya harap semua pedagang, masyarakat tidak terprovokasi oleh oknum-oknum tersebut, karena kita bisa lihat, kita bisa sama-sama tahu ternyata orang yang meramaikannya ini, yang seolah membuat ini peduli pedagang dan lain-lain ini, ya bukan pedagang di situ sendiri, tapi oknum-oknum ormas dan LSM, ya yang mungkin saya juga nggak tahu, mungkin itu politisasi atau seperti apa tujuannya, seperti itu. Karena yang jelas tanpa perlu berdemo pun kita akan memikirkan masyarakat kita kok. Tanpa perlu berdemo pun itu sudah jadi bahan pikiran saya dan Pak Gubernur dan akan direalisasikan dalam waktu dekat. Seperti itu. Terima kasih. Ya aja Kang, nggak usah dikasihin yang badung-badung mah. Udah bagus tuh. Kemarin aja ada dibeli dagangannya, ya kan, diganti rugi. Ya. Kadang-kadang bingung nih, mohon maaf sekali lagi nih kalau ada teman-teman yang pedagang yang nonton video saya yang kemarin digusur tempatnya. Itu kan tempat pemerintah. Ya kalian itu dagang berdiri di situ aja tuh kalian udah salah. Coba kalau disuruh bayar lo sewa gimana, apa nggak repot atuh. Maksudnya mah gini loh, sabar heula gitu teman-teman ya. Kan ini lagi diurusin gitu. Jangan mau terprovokasi, udah sih sabar aja dulu loh. Mau-mauan, udah minta uang itunya sama koordinatornya yang demonya aja tuh. Dikasih, diajak supaya enak, malah ditata yang baik, malah nggak mau. Gimana sih Bapak Ibu sekalian ya? Dengekeun ulah badung-badung ting ulah dek diprovokasi. Rangsa urang mah kayak temenang duitnya, temenang lokasinya kumaha da lieur da. Data Pak, data udah yang macem-macem coret Pak. Kita langsung ke topik utama ya teman-teman ya. Ini karena terbaru nih. Adel ini semakin dikasih panggung sama TV yang ngotot ingin memenjarakan Bapak Deddy Mulyadi gitu ya. Terus juga ini nggak tahu nih siapa nih salah satu narasumber juga yang diwawancara sama TV tersebut. Dan sepertinya mereka kompak lah gitu ya, seperti itu. Kita dengerin dulu ya. Karena ini banyak netizen yang ngebahas ini. Dan salah satunya ada TNI juga yang ngebahas Mang Adel ini. Seru nih kalau TNI udah turun ya. Langsung kita gas ya. Saya kira itu satu hal yang bijak. Ya. Seorang pemimpin kan bukan hanya dianggap bahwa dia populer, tapi dia juga harus bijak dan harus bisa diterima oleh semua orang. Termasuk kalau ada kritik-kritik yang sifatnya memang membangun ya, kecuali kalau kritiknya Pak Adel ini tidak beralasan. Tapi kalau saya dari orang hukum dan saya juga praktisi, sekian lama saya mendalami bidang reserse, apa yang disampaikan itu memang unsur pidananya yang bisa masuk ya. Oke. Nah, ini bukan kritik Pak ini mah. Si Bapak kadang-kadang. Hanya tadi ya bahwa ini tentunya harus secara hati-hati. Nanti hari Kamis saya yakin para penyidik akan mengumpulkan lagi keterangan-keterangan untuk mengkaitkan apakah ada unsur pidana yang bisa ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Demikian. Ya, baik. Pak Adel, kata Jenderal Ito, bisa saja ada unsur pidananya masuk. Tapi lebih spesifik dari perspektifnya Pak Adel, aspek apa yang menurut Anda itu berkekuatan besar untuk yang dilanggar oleh KDM? Kekerasan kah? Ada tidak? Anda lihat tidak? Hak asasi manusia, hak anak misalnya, atau mungkin dampak psikologis anak, apa? Detailnya seperti apa? Detailnya begini, ambil contoh beberapa itu beberapa guru itu bahkan dipidana karena waktu itu kalau nggak salah bahkan memotong rambut siswa saja itu udah memenuhi unsur pidana. Nah, guru potong rambut masuk unsur pidana. Emang ada yang kasus begitu? Kalau misalnya ada orang tua yang mempidanakan anaknya karena gara-gara kasus anaknya, bukan kasus ya, anaknya di sekolah dipotong misalnya karena gondrong atau apa gitu, terus dilaporin polisi, terus dipidanakan. Mohon maaf tuh buat orang tuanya termasuk lu Del, lu gak usah disekolahin anak lu, gak usah disekolahin, lu urus aja sendiri anak lu udah. Gendek gue. Gimana sih ini? Ini secara bersama-sama terstruktur, ada perintahnya, ada surat perintahnya, ada pelaksanaan di lapangan dan terjadi. Dibotakin, terus disuruh merangkak di tanah-tanah yang kotor dan lain sebagainya. Cuman di atas itu semua pasalnya jelas kok 76H itu. Perasaan di barak militer pada Deddy Mulyadi nggak ada yang ngerangkak-rangkak di tanah kotor. Dia nontonnya itu kali barak militer yang semi militernya itu siapa si Denny Cagur kayaknya dia nontonnya. Bukan barak militer yang versi
Bapak KDM ini. Ini nih yang dimaksud dengan orang keblinger ya dia. Nggak ada loh, nggak ada. Om Jen itu sering update loh setiap hari. Ya Bupati Purwakarta ya kalau nggak salah Om Jen ya. Mohon maaf kalau salah gue ngomong ya. Yang berbau-bau militer itu dilarang, melibatkan anak ya di bawah 18 tahun. Nah sebetulnya fokus ke sana sebetulnya itu sudah bisa paling nggak menjadi apa ya pintu masuk bagi penyidik untuk memproses pidana. Kan harusnya ada ahli. Terlalu bang. Berbau-bau militer itu terkena kasus pidana. Arahnya bisa gitu, laporannya masuk gitu. Berbau-bau militer. Nggak pernah sekolah pramuka nih jangan-jangan. Nggak pernah sekolah pramuka gitu. Bener kata netizen siapa ya bang? Siapa ya? Jangan-jangan dia waktu sekolah dia ngambilnya itu apa sih fashion? Apa sih terus? Bukan passion nih, nggak pernah ngikut paskibra, nggak pernah ngikut upacara baris berbaris, nggak pernah dia mah kayaknya. Itu kan ya PBB kayak gitu kan militer sih menurut gue. Dia pernah sekolah itu nggak sih pramuka baris berbaris gitu ya? Rambut dipendekin, pidana. Dibotakin, dia belum tahu zaman sekolah gue nih tahun berapa dia. Padahal dia kalau misalnya menurut gue nih, kalau dia sekolah zaman-zamannya mungkin dia nggak jauh beda umurannya sama gue kali ya. Ya beda-beda tipis lah, mungkin beda 5 atau 10 tahun lah. Di era gue dulu sekolah itu panjang dikit dijambak potong loh. Lebih sangar malah menurut gue, kan coak tuh ya. Terpaksa dong gue pulang harus gue botakin, kadang dicepak gitu ya kayak abri gitu ya. Aduh, pidana begitu. Nggak usah disekolahin ke sekolah, udah diurus aja sendiri tuh anaknya kalau ada yang begitu, termasuk anak dia udah. Oke, dengerin. Itu katanya berbau-bau militer itu nggak bisa, ranah pidananya ada. Dia ngambil jurusan apa waktu sekolah nggak pernah upacara kali jangan-jangan dia guys. Itu sudah bisa paling nggak menjadi apa ya pintu masuk. Coba ulang dari sini proses di tanah-tanah yang kotor dan sebagainya. Cuman di atas itu semua pasalnya jelas kok 76H itu yang berbau-bau militer itu dilarang, melibatkan anak ya di bawah 18 tahun. Direkrut untuk kepentingan militer, direkrut. Baca lagi pasal lu. Undang-Undang 76 itu isinya apa? Baca secara komplit, jangan cuma ngomong-ngomong gitu depannya doang. Nah sebetulnya fokus ke sana sebetulnya itu sudah bisa paling nggak menjadi apa ya pintu masuk bagi penyidik untuk memproses pidana. Kan harusnya ada ahli ya, atau mungkin seorang trainer yang certified yang mendampingi proses selama di barak itu. Nah ini masih di pasal 59 Undang Perlindungan Anak nih, yang huruf N. Itu memang ada diatur mengenai perlindungan khusus kepada anak. Itu caranya diberikan kepada anak dengan perilaku sosial yang menyimpang. Itu ada aturannya sebetulnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam Sisdiknas, Undang-Undang Sisdiknas juga diatur mengenai, udah lengkap sebetulnya aturan-aturan itu. Cuman saya nggak tahu kenapa KDM ini kok nggak melihat ke sana. Makin keblinger kalau kata gue memang Adel ini guys. Di Undang-Undang Perlindungan Anak. Gas pak. Di pasal 76H itu diketawain loh melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76H itu pidana, ancaman hukumannya 5 tahun. Nah itulah salah satu pasal yang kami masukkan. Ini kan udah berbau-bau militer melibatkan anak-anak. Nah kurang lebih seperti itulah yang perlu dikaji oleh Barreskrim itu nanti. Ini kan terkait dengan pidana. Oh ya, Mang Adel. Terus lah aing mau ngalatih di budak paskibrakanya. Sama budak paskibrakanya dilatihnya aku TNI jeung Polri. Mang Adel, kalau gitu saya udah nggak mau ngelatih anak paskibra lagi lah. Karena paskibra itu kan yang ngelatihnya TNI dan Polri. Berarti kalau misalnya Mang Adel melaporkan ini, ngotot ya ke Barreskrim. Secara tidak langsung Mang Adel itu pengen menghapus yang namanya itu baris berbaris upacara paskibra yang ada di sekolah yang sudah bertahun-tahun.
secara tidak langsung Mang Adel itu akan menghapus itu. Ngebantu ngejelasin karena abang kita ini kan pakai bahasa Sunda. Ini TNI nih guys. Oke Pak, lanjut Pak. TNI jeung Polri, eta berbau militer. Namun aya nu salah teh di puskap, atau kita lari atau kumaha. Pas Gibran ya. Oke, aing bisa dipidanakeun. Oke, aing mau bisa nyatu anak sama kita mah mau di penjara. Aing mah nu ngibarkeun bendera. Iya, upacara. Di ormas ya. Terus pelatihna Mang Adel. Pelatih baris-barisna. Iya benar. Bendera pusaka oke 17 Agustus. Wes lah aing mah pusing. Sok kitu we lah barudak we. Pantuan mikiran hak aing lieur. Panadol parawek aing pusing. Iya, pokoknya lah udahlah kalau kayak gitu mah gua nggak mau lagi ngajarin anak-anak baris berbaris, ngajarin anak upacara gitu. Daripada gua nanti dilaporin, iya kan? Udahlah, gua nggak mau ngelatih lagi. Udah mendingan lu aja yang latih Mang Adel. Lu yang latih. Greget banget gua Mang Adel nih. Kang Deddy Mulyadi resmi dilaporkan oleh Pak Adel Setiawan ke Bareskrim. Gas Mang. Pak Adel, Pak Adel boga masalah naon jeung Kang Deddy. Iya Pak Adelnya kan para siswa dikirim ke barak militer teh eta atas persetujuan orang tuana nyin pernyataan heula. Pak Adel kan sakanya orang kan anak mah dikirim ke barak kan aya di imah. Kunaon Pak Adel nu sibuk lupa lapor kamari ka Komnas HAM. Terus ayeuna sambil menunggu pindah ke Bareskrim. Kunaon Pak Adel? Naon dirasa Pak Adel? Hah? Hai dikirim ke barak Pak Adel oge. Kirim aja udah sih ke barak Bang ya. Katanya dilaporkan ke polisi. Ada aja. Udah bagus-bagus kerjanya. Kasusnya hanya gara-gara masukkan anak-anak ke barak militer. Kurang kerjaan atau gimana? Iya, emang nggak tahu orang itu ya kalau misalnya anak-anak yang dimasukkan ke barak militer itu persetujuan sekolah, persetujuan orang tuanya. Terus pelanggaran HAM-nya di mana? Aduh, ada aja lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sampurasun para wargi Jawa Barat. Mugia aya dina Ginanjar kawilujengan. Menyikapi gebrakan dan gerakan dari Kang Adel Setiawan, saya melihat Kang Adel berusaha dengan segala cara mencari cara untuk membuat rapot merah bagi kebijakan Gubernur Jawa Barat, khususnya terkait dengan kebijakan memberikan pendidikan karakter dan bela negara dengan dikarantina di barak-barak militer. Kang Adel di awal melaporkan Gubernur Jawa Barat ke Komnas HAM. Namun gebrakan babak pertama Kang Adel tidak ditanggapi oleh Komnas HAM. Bahkan Menteri HAM Pak Natalius Pigai itu dengan tegas menyatakan bahwa pendidikan karakter dan bela negara yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat di barak militer tidak melanggar HAM. Babak kedua ini Kang Adel menyebut bahwa Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi tidak mengenal mengenai filosofi pendidikan, sehingga beliau kemudian mengambil sampel salah satunya negara Finlandia, bahwa di Finlandia sebagai negara yang pendidikannya maju, katanya tidak ada yang namanya mengajak anak ke barak militer, walaupun ujung-ujungnya mungkin dipermalukan oleh salah seorang anak bangsa yang menjadi guru di Finlandia, yang memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya di Finlandia memang ada anak-anak yang diberikan perlakuan khusus. Ya tidak jauh. Yang ketiga, akhirnya ya Kang Adel Setiawan tidak puas karena mungkin desakan, pesanan dari kelompok-kelompok pembenci
Gubernur Jawa Barat. Oke. Yaitu kelompok-kelompok yang lahan korupsinya gede menjadi tidak ada. Oh iya, atau kelompok-kelompok yang pembenci karena panggung-panggung dakwahnya tertutup. Yes. Atau kelompok-kelompok lain yang secara politis merasa tidak diuntungkan. Akhirnya Kang Adel mengajukan Kang Deddy Mulyadi ke Bareskrim dengan tuduhan ya salah satu pasal yang ada di Undang-Undang Perlindungan Anak. Kang Adel lupa bahwa di undang-undang itu tentu harus ada unsur-unsur hukumnya. Yes. Di dalam unsur hukumnya harus terdapat unsur-unsur hukum yang harus dipenuhi sebagai sebuah pelanggaran. Nah, saya melihat apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat bersama TNI ini sebetulnya lebih banyak ke pendidikan tentang disiplin, pendidikan tentang karakter, pendidikan yang terkait dengan cinta dan bela negara, yang sama sekali tidak mengandung unsur-unsur militer seperti anak dibawa ke medan perang ya atau menggunakan senjata segala macam. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Kang Adel terlalu mengada-ngada. Oleh karena itu bagi Kang Adel saya berharap mari bersama-sama kita warga Jawa Barat memberikan masukan yang positif kepada Gubernur Jawa Barat. Esensinya harus fokus kepada bagaimana mengatasi anak-anak bangsa, anak-anak negara yang nanti akan mengisi generasi ke depan yang saat ini dikategorikan sebagai anak yang nakal, anak yang bermasalah. Saya setuju jika Kang Adel satu frekuensi dengan Gubernur Jawa Barat, dengan kami-kami semua untuk memikirkan bagaimana untuk menangani anak-anak yang bermasalah ini, sehingga melalui solusi yang berbeda, melalui strategi yang berbeda, anak bangsa bisa ditangani secara positif, dan pada akhirnya kita akan bangga melahirkan anak-anak bangsa yang memiliki akhlak yang baik, memiliki karakter yang baik, memiliki budi pekerti yang baik, hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, cinta bangsa dan tanah air. Itu yang kita harapkan. Semoga kebanggaan terhadap bangsa, kebanggaan terhadap tanah air akan tumbuh. Mari kita dukung bersama-sama. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami melaporkan Gubernur Jawa Barat ya ulah macam-macam ngomongnya dari tadi ya macam-macam lah dan jalan teh paling gawan Mairo biar si Adel diamuk ke Mairo. Ini apa nih? Penjarakan Adel Setiawan, Cipta Yasir Arafat. Insya Allah Senin kami laporkan dia. Dilaporkan. Ini atas nama akun siapa nih? Yasir Arafat Talib. Senin kemarin dong udah dilaporin dong berarti. Ya kan? Hari ini hari Selasa gue bikin video nih. Berarti udah dilaporin dong Mang Adel. Wah, mantap, sudah dilaporkan. Ayo siap Mang Adel, lebok sih. Oh guys, kalau mau denger lagunya silakan di akun TikToknya Bang Yasir Arafat Talib ya. Tapi gua terfokus dengan komentar dari akun ini, pemilik akun ini. Insya Allah Senin kami laporkan dia. Jadi sudah dilaporkan Mang Adel. Lebok si Adel ya. Jangan enak-enak lo titipan lo jadi tumbal lo Mang Adel. Siapa jadi tumbal ladaikan. Kang Ono mendukung kegilaan Adel Setiawan melaporkan KDM. Masa iya sih? Emang ada statementnya gitu? Apa ada artikelnya gitu? Oh, coba dengerin lo ya. Selamat pagi. Saya baru baca berita berkaitan dengan laporan Adel Setiawan ke Bareskrim
berkaitan dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang membarakkan anak-anak yang butuh perlakuan khusus, artinya anak-anak yang membandel, yang sekolah dan orang tuanya tidak lagi mampu menanganinya. Kemudian Adel mengatasnamakan orang tua siswa atau wali murid melaporkan Kang Deddy Mulyadi. Langkah Adel Setiawan ini direspon oleh Senator Provinsi Jawa Barat, yaitu dari Partai PDI Perjuangan, yaitu Kang Ono Surono. Kang Ono menyampaikan bahwa ia akan membackup dan memberikan pengacara terbaik kepada Adel Setiawan dalam hal Adel Setiawan ini mencari keadilan katanya. Saya jadi bingung, konsep keadilan yang kayak gimana sih yang dicari oleh Adel Setiawan ini? Atau setidak-tidaknya Kang Ono Surono ini punya konsep keadilan yang semacam apa, sehingga langkah yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi untuk menertibkan anak-anak yang butuh perlakuan khusus ini dianggap tidak punya rasa keadilan. Oke, bentar dulu teman-teman nih, gue penasaran nih. Kang Ono mendukung kegilaan Adel Setiawan melaporkan KDM. Bahkan abang ini juga menjelaskan bahwa Mang Ono bakal mencari pengacara yang handal untuk membantu atau katakanlah menyupport kali ya si Adel ini terkait laporannya ke Bareskrim. Ya kita tahu lah ya pasalnya berapa yang dilaporkan oleh beliau. Yang jadi pertanyaan gue ketakutnya ini blunder ya, karena kan kita tahu Mang Ono ini kan sekarang lagi deket-deketnya sama Pak Deddy Mulyadi ya. Cuman kemarin kan sempat foto juga tuh selfie diginiin tuh. ini guys. Tolong kalau misalnya ada videonya atau statement khusus dari Mang Ono terkait tentang apa yang disampaikan abang ini, yes or not, ya atau tidak, ada apa enggak gitu deh. Gue takutnya nanti jadi blunder gitu. Coba kita cek dulu. Ini sebelum kita nonton secara full ya. Ya kan otaknya selama ini Ono Surono dan PD makanya mau backup Adel. Wow, ini baru diupload loh guys. Si Ono Surono masih musuh dalam selimut karena ladang cuanya kepengpet buat ganti baleho yang dipasang Ono belum keganti. Ini kalian sudah tahu TikTok saya teman-teman. Kalian klik aja Momo Barbar, itu ada muncul TikTok saya. Kalau memang ada statement atau komentar atau apapun itu, tolong kirimkan melalui TikTok karena gue penasaran. Karena gue nggak mau ini menjadi blunder. Tapi jujur gue penasaran dengan statement abang kita ini. Kok dia lebih tahu gitu loh. Oke gas. Saya jadi bingung. Oke bang. Konsep keadilan yang seperti apa yang dicari oleh Adel Setiawan ini? Kedua, saya juga jadi bingung bertanya-tanya apakah kemudian anaknya Adel Setiawan ini juga dibarakkan. Kalau anaknya Adel Setiawan ini tidak menjadi bagian dari anak-anak yang dibarakkan oleh Kang Deddy Mulyadi, lah terus urgensinya dia untuk pribadinya dia apa? Nggak ada bang. Apakah dia sebagai pribadi atau sebagai kepala keluarga atau sebagai orang tua murid merasa dirugikan? Kalau tidak ada kan tidak punya legal standing. Iya. Sudahlah, jangan cari panggung di situ. Orang-orang sudah pada tahu. Sekarang ini era keterbukaan. Buat Adel Setiawan, kalau mau cari panggung atau membuat panggung untuk mencari popularitas, mending terjun langsung ke dunia politik. Iya. Itu jauh lebih bermartabat. Pesan yang lain untuk Kang Ono Surono. Kang, Kang, bagi saya sampean ini salah satu public figur dalam hal politik yang menurut hemat saya bagus, cemerlang, inovatif, kreatif. Jangan rusak nama baik Akang. Hanya apa ya bahasanya, hanya karena apa ya udah yang penting berbeda dengan Kang Deddy Mulyadi gitu. Jangan begitu Kang. Iyalah. Rusak nama sampean nanti. Bisa-bisa nanti suaranya PDI Perjuangan di 2029 di Jawa Barat bisa down, bisa hancur. Hancur lah. Karena kenapa Kang? Diakui atau tidak, apa yang menjadi kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini sangat diapresiasi oleh banyak kalangan. Menurut hemat saya, jangan begitulah Kang. Sekali lagi untuk Adel Setiawan, kalau mau cari panggung, mending terjun langsung ke dunia politik. Nyalek ke? Iya. Jangan
Mana modal? Mencari panggung di situ. Panggungnya tidak ada di situ, panggungnya mau roboh. Kalau dirimu naik panggung di situ, dirimu hancur. Ketawanya lucu banget. Aduh, ya Allah, keadilan yang kayak gimana yang kau cari, Adel Setiawan? Sini ngopi ke Malang. Oh, Malang. Tak tanggung transportasinya. Kalau perlu saya akomodasinya, wes. Mari kita ngopi. Saya sediakan kopi terbaik di Kota Malang. Mari kita berdiskusi berkaitan dengan langkahnya Kang Deddy Mulyadi. Terakhir, pesan saya buat senior saya, Kakanda Kang Deddy Mulyadi, teruslah melangkah Kakanda. Oke, Bang. Saya ya sebagai aktivis media sosial, meskipun hanya sekup TikTok, selalu mensuarakan bahwa hal baik, mau dipola bagaimanapun, mau dikritik bagaimanapun, mau dikecam bagaimanapun, dia akan tetap baik. Namun terkadang hal baik itu baru kelihatan nanti dampaknya, bukan saat ini. Bukan begitu Kakanda? Semangat. Dukungan dari Malang gokil banget. Nah, tapi sekali lagi nih teman-teman ya, ini kan hashtagnya nih pedes banget nih. Kang Ono mendukung kegilaan Adel Setiawan melaporkan KDM. Ini repot nih. Kok macam-macam. Udah nggak cukup kuat gitu dengan isi kritikan dan segala macam di sosial media Anda gitu. Ini nih, kok abang kita ini lebih tahu nih guys ya. Adel ya, nyalek sih kata gue ya. Kalau mencari panggung ya sekali nyalek gitu. Kayaknya nggak punya modal kali guys. Nyalek kan biayanya gede ya. Buat nyemir rambut aja susah gitu. Karena kasihan lah maksudnya gitu kata abang ini. Daripada nyari panggung begitu-begitu jadi tumbal doang kan, mendingan sekalian maju gitu, nyalek bang gitu. Kali aja kan ada yang pro ya kan. Gue bingung kalau dia nyalon misalnya nyalek nih di Jabar gitu ya. Ada nggak yang milih gitu? Itu paling juga partai-partai itu. Kang Deddy Mulyadi dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh warga Jawa Barat bernama Adel Setiawan terkait kebijakan memasukkan anak nakal ke barak militer. Yang jadi pertanyaannya adalah, Pak Adel Setiawan punya masalah apa Bapak? Coba nih, kalau Bapak punya masalah nih istilahnya, mending istilahnya duduk bareng, ngopi bareng bersama Kang Deddy, pasti dapat solusi Pak dari masalah Bapak. Dapat kopi gratis dan mungkin pulangnya juga diamplopin Pak. Biasanya kan Pak Deddy itu murah apa namanya? Hati. Murah rezeki. Istilahnya murah senyum, baik hati, dermawan juga Pak Deddy. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Adel Setiawan ini memang inisiatif dia atau ada yang istilahnya mendorong untuk melakukan hal tersebut nih? Kalau ada nih Bapak nih, apa alasannya? Siapa tahu mungkin ini mah siapa tahu ya, ada sogokan atau nominal yang diberikan kayak gitu Pak. Jadi buat Pak Adel Setiawan nih, kalau misalkan ada yang ngasih dorongan kayak gitu, jangan mau lah Pak, hati-hati Pak. Jangan sampai uang yang tidak seberapa tapi istilahnya Bapak zolim ke orang yang baik, nanti Bapak kena batunya Pak. Nanti Bapak sial Pak nanti Pak. Gitu aja nih. Pokoknya udah dilaporin sih. Tadi ada salah satu video yang sempat gue baca komentarnya itu. Insya Allah Senin dilaporkan. Wah, gue gokil sih. Ini tanggapan tim hukum Jabar Istimewa tentang KDM dilaporkan Barreskrim. Oke, kita gas. Terkait isu kemarin pelaporan ya kepada Pak Gubernur di Barreskrim. Tim hukum ya. Anak yang merasa anaknya dimasukkan ke barak militer ya. Kami sampaikan gini, selaku tim hukum dari Pak Gubernur ya, kami sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur ya. Arahan Pak Gub sampaikan kepada kami adalah bahwa kami masih menunggu situasi apa yang akan ke depan ya. Yang jelas bahwa sepengetahuan dan sepenelusuran kami sampai hari ini ya, yang mengaku orang tua itu ya, yang mengaku wali dari orang yang dimasukkan ke barak ya, menurut catatan kami dari tim hukum dan juga kami sudah cek di
ke pihak terkait bahwa sampai hari ini tidak ada warga Bekasi yang anaknya masuk ke barak militer. Dan yang ini info terbaru lagi nih. Ternyata nggak ada orang tua wali murid atau siapapun itu orang tuanya dari Bekasi yang mengirimkan anaknya ke barak militer. Ini fakta terbaru lagi nih. Jadi dari Bekasi tuh nggak ada orang tua yang ngirim anaknya ke barak militer, tuh nggak ada. Ini satu ya. Kedua, bahwa setiap anaknya yang dimasukkan ke barak militer pasti ada surat izin orang tua yang menyerahkan kepada persetujuan orang tuanya menyerahkan kepada pemerintah, kepada pihak Rindam untuk dididik. Dan menurut saya pemahaman pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak juga menurut kami salah kaprah. Karena itu kami tidak memiliterkan anak dan program Pagub itu. Ya, apa bedanya dengan pramuka, baris berbaris yang biasa dilakukan di ekskul ya. Kemudian sebagaimana kita tahu selama ini ada paskibraka yang tiap tahun dan dididik juga oleh militer sudah puluh-puluh tahun. Dan itu anak-anak sekolah juga, ya, mendisiplinkan anak-anak itu untuk kembali menjadi anak yang taat, anak yang patuh, anak yang benar, penuh disiplin. Itu kira-kira. Ya, mungkin Bang Nuli ada langkah hukum juga. Cukup. Ada langkah hukum juga, Bang? Ada langkah hukum juga? Ya belum. Kami nunggu, ya, kami pendalaman dulu, kami kaji, ya. Saya pikir biasa lah itu, kan sudah dilaporkan juga ke Komnas HAM, sudah dilaporkan juga kemana-mana kan. Ya nggak apa-apa, kan pasti orang mau maju pasti banyak yang nggak suka, biar aja nggak apa-apa. Ya, itu. Tim kuasa hukum Jabar Istimewa menganggap enteng. Kecil. Adel dan orang-orang segerombolan di belakangnya kecil. Gue demen nih. Tapi itu tadi Bang siapa tadi ya yang gue sempet baca di komentarnya itu, dia Senin sudah melaporkan. Ya gue nggak tahu ya kalau itu apakah memang itu hanya sebatas pendukung dari Pak Deddy Mulyadi kemudian mengambil sebuah tindakan ya melaporkan si Adel ini karena dia juga sempat berfoto di Barreskrim juga kalau nggak salah itu atau di kantor kepolisian. Lawannya bukan tim Jabar Istimewa, malah lawannya adalah mungkin bisa dibilang ya warga Jabar yang memang betul mencoba untuk membantu atau ngebela gubernurnya. Repot. Nggak dilaporkan gitu ya. Aduh, repot lah ya. Lebok Cadel. Aduh. Dewan Pendidikan Subang apresiasi program barak militer yang digagas Deddy Mulyadi. Juni 10, 2025. Kita akan baca captionnya kira-kira seperti apa. Ini langsung dari artikel ya guys ya. Program pendidikan karakter Pancawaluya para pelajar yang masuk barak militer yang digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi masih menuai pro dan kontra di kalangan elit dan masyarakat. Namun bagi Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Subang, Haji Elis Langi, pendidikan karakter pelajar yang bermasalah masuk barak militer tersebut merupakan langkah yang tepat. Diapresiasi. Del. Lu malah ngeruatin aja, jadi lu gua mah ampun gua mah. Oke guys, mungkin cukup capek di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir dan nobar bareng. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian, juga bisa memberikan informasi kepada kalian semuanya. Thank you so much. Mohon maaf kalau ada kata salah. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.